Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kita akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis di perusahaan SIPI Tropi Karawang. Nah, untuk kelompok kami ada 4 orang, yaitu saya sendiri Cecep Abdul Wahid, ada Muhammad Fauji Ridwan, Robi Darmawan, dan Satrio Budi Prakoso. Untuk latar belakang dan pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Silahkan waktu dan tempat. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya dari studi kelayakan bisnis, yaitu adalah piala telah menjadi simbol penghargaan dan prestasi dalam berbagai kompetisi. Biasanya piala dibuat dari logam, kristal, atau bahan lainnya yang diukir atau dibentuk sesuai desain yang diinginkan. Proses pembuatan piala melibatkan berbagai tahap, mulai dari desain awal hingga pemilihan bahan, pembentukan, pemprosesan, dan terkadang ukiran atau finishing khusus untuk menambah nilai estetika. Setelah desain awal dibuat, biasanya dilakukan pemilihan bahan yang sesuai untuk piala tersebut, misalnya logam seperti perak, emas, atau bahkan paduan logam yang lebih kuat sering digunakan. Di sini adalah rumusan masalah. Dan untuk masalah-masalah studi kelayakan bisnis sinematropik adalah eh, rumusan masalahnya adalah satu, bagaimana UMKM Sinematropik Karawang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan daya tarik usaha mereka dalam menyediakan layanan hiburan atau layanan pembuatan piala. Dua, bagaimana strategi pemasaran dan promosi yang tepat untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial dan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga adalah apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh Sinematropik Karawang untuk memitigasi dampak persaingan dari pembuatan piala ini eh, sama pembuatan piala yang lain. Yang keempat adalah bagaimana mengelola aspek keuangan dan operasional agar Sinematropik Karawang tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Tujuannya adalah meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menawarkan beragam program yang menarik dan inovatif. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan usaha dengan mengoptimalkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif. Yang ketiga adalah menciptakan kemitraan dengan produsen piala lokal lainnya untuk memperluas katalog piala dan plakat atau sejenis lainnya. Yang keempat adalah mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah pemesanan online dan pembayaran elektronik lainnya. Yang kelima adalah meningkatkan kerjasama dengan komunitas lokal dan acara-acara kultural untuk memperluas jaringan pelanggan. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah sebagai sarana pembuatan piala ini bagi masyarakat dan sekitarnya, sebagai tempat promosi dan dukungan bagi industri pembuatan piala lokal. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat. Yang keempat adalah memberikan wadah bagi para perilaku seni dan budaya lokal untuk menampilkan piala-piala hasil karya mereka. Yang kelima adalah memperkuat identitas komunitas dan kebanggaan lokal. Di sini ada identitas perusahaan dari Sinema Tropi Karawang. Yang pertama adalah nama perusahaan adalah CV Sinema Esa Gemilang. Yang kedua adalah merek dagangnya adalah Sinema Tropi Karawang. Yang ketiga adalah jenis usahanya toko piala, ada medali, plakat, seragam sekolah, jersey, dan ATK lainnya. Keempat, kegiatan usahanya adalah memproduksi dan
menjual belikan. Yang kelima adalah alamat Perum Grand Side Residence Blok F1 nomor 6 Palubuan Sari Karawang Timur. Yang keenam pemilik. Pemilik dari Sinematropi adalah Pak Darmawan. Yang ketujuh adalah ada logo dari Sinematropi Karawang. Ke-8 dan ke-9 nomor teleponnya. Yang ke-9 ada emailnya. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah aspek legal dan struktur organisasi. Yang pertama itu ada nama perusahaannya yaitu Sinema Trofi Karawang. Yang kedua bentuk usahanya CV. Ketiga akta notarisnya tidak ada. Keempat untuk permodalan itu sekitar 15 juta. Dan kelima surat keterangan usaha. Dan keenam adalah nomor izin bangunan. Di sini untuk organisasinya ada pemilik, yang kedua wakil pemilik, dan memiliki 4 karyawan. Next. Untuk rata-rata per minggu sekitar 1.250 orang per 30 harinya. Perkiraan 42 orang per hari, jumlah yang akan membeli atau pelanggan potensial diperkirakan 50%. 50% dikali 1.250 per orang sama dengan 625 per orang. Jumlah pesaing tidak ada dan sudah mengambil kisaran 100%. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 50%-nya, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50% calon pelanggan. Untuk pelanggan yang sudah dilayani sekitar 100% dikali 1.250 orang sama dengan 1.250 per orang. Perkiraan jumlah pelanggan yang dapat dilayani kisaran 50%. 50% dikali 1.250 orang sama dengan 625 per orang per harinya. Jadi kalau setiap karyawan belanja 40.000 per hari, 40.000 per hari, maka peluang pendapatannya sekitar 75.000 dikali 625 yaitu 46.875.000. Selanjutnya adalah analisis bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk plakat, piala, dan lain-lain dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa, ataupun orang tua. Produk yang ditawarkan memiliki desain yang menarik dan bagus untuk kebutuhan personal maupun komunitas. Yang B, price. Banyak sekali komunitas dan personal membeli produknya dikarenakan memiliki bahan dan kualitas yang bagus dan unik. Untuk harga produknya sangat sangat terjangkau. Untuk harga plakatnya sekitar 75.000 per boxnya. Yang ketiga adalah place. Usaha ini di daerah Perum Greenside Resident Block F nomor 6 Palung Bonsari Karawang Timur. Yang D adalah promotion. Metode pemasaran yang digunakan Sinematropi Karawang, kami juga menerima orderan melalui via online seperti WhatsApp, direct message, Instagram, dan TikTok dan website lainnya. Selanjutnya adalah analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama yaitu tren pembelian online yang tidak berhenti berubah. Belanja online semakin populer di kalangan konsumen dan bisnis. Untuk menjangkau pelanggan di luar Karawang, Sinematropi Karawang dapat membangun platform e-commerce yang kuat. Yang kedua adalah customize tambahan. Tren customize produk terus berkembang, menawarkan lebih banyak pilihan yang dapat disesuaikan seperti desain piala dan plakat yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Bisa menjadi lebih menarik. Yang ketiga adalah ramah alam, ramah lingkungan. Menggunakan bahan ramah lingkungan dan mengadopsi praktik produksi berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran akan lingkungan.
Next. Selanjutnya, dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja lokal. Sebagai bagian dari industri kreatif lokal, pengrajin piala dan pelakat sinematopi Karawang dapat menyediakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Mereka membutuhkan tenaga kerja untuk berbagai langkah proses produksinya, seperti desain, pemotongan, pahatan, dan pengecatan kaca. Dengan meningkatnya permintaan dan pertumbuhan bisnis, akan ada lebih banyak peluang pekerjaan yang akan membantu warga Karawang menjalani kehidupan mereka. Untuk peningkatan pendapatan masyarakat, jika pengrajin piala dan pelakat berhasil memasarkan produk mereka, mereka dapat memperoleh lebih banyak uang. Pendapatan ini kemudian akan didistribusikan ke komunitas setempat, yang berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan untuk produk mereka, pengrajin dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk usaha mereka dan meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Selanjutnya adalah materi pertama, eh, yang pertama yaitu penentuan lokasi usaha. Lokasi Sinematropi Karawang yang sedang dijalankan ini berada di Perum Grand Site, Residen Blok F nomor 6, Palumbuan Sari, Karawang Timur. Yang kedua adalah penentuan luas produksi. Dalam proses produksi, Sinematropi Karawang memiliki luas bangunan sebesar 30 kali 70 meter. Sinematropi Karawang dapat menampung sebanyak 2 meja besar di dalam ruangan dan satu meja di dalam ruangan dengan memiliki 3 kursi di setiap meja. Dalam satu hari, Sinematropi Karawang dapat menampung sekitar 4 orang. Pekerjaan selama proses produksi akan ditangani oleh 4 orang. Sinematropi Karawang memiliki jam operasional dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Sarana dan prasarana kelambatan investasi. Di sini ada 9 nama barang itu. Yang pertama itu rumah pribadi dengan jumlah satuannya itu 1 unit. Harga satuannya itu 150 juta rupiah dengan total investasinya itu 150 juta rupiah. Kedua itu adalah printer dengan jumlah satuan unitnya itu adalah 1. Harga satuannya itu 2.100.000 dengan total investasinya itu adalah 2.100.000. Ketiga itu adalah lemari dengan jumlah satuan unit jumlah satuan PC-nya itu 3. Harga satuannya itu 400.000 dengan total investasinya itu sekitaran 1.200.000. 4 itu adalah mesin press dengan jumlah satuan unitnya itu dengan jumlah satuan itu 1 unit. Harga satuannya itu 7 juta dengan total investasi itu 7 juta. Kelima itu adalah handphone dengan jumlah satuannya itu pieces-nya itu 4. Harga satuannya itu 4 juta dengan total investasi itu sekitaran 12 juta rupiah. Keenam itu adalah AC dengan jumlah satuannya pieces-nya itu 1 unit dengan harga satuannya itu adalah 4 juta. Total investasinya harganya itu sekitaran 4 juta. Ketujuh ada etalase dengan jumlah satuannya itu dengan harga satuannya itu 3.800.000 dengan total investasi itu sekitaran 3.800.000. 8 itu adalah meja, jumlah satuan PC-nya itu sekitaran 2 unit. Harga satuannya itu 220.000 dengan total investasi itu sekitaran 440.000. 9 itu adalah kursi, jumlah satuan PC-nya itu sekitaran 2, harga satuannya itu 46.000 dengan total investasinya itu sekitaran 92.000. Total modal investasinya itu sekitaran 180 juta 632.000 rupiah. Pengertian orang balik belum pengertian lore ipsum
Nih, ke sini aja langsung. Peralatan dan perlengkapan. Di sini ada 6 peralatan sini, yaitu bahan piala kosong dengan harga satuannya itu 25.000. Satuannya itu, pieces-nya itu, unitnya itu sekitaran 1.000 dengan harganya itu 20 juta rupiah. Terus keduanya itu ada kertas 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 hex itu harga satuannya itu 40.000, satuannya itu pieces-nya itu 5 unit dengan harganya itu 200.000 rupiah. 3 itu adalah plakat kosongnya itu, satu unitnya itu harga satuannya 45.000, satuan unit itu sekitaran 200.000, 200, harganya itu sekitaran 90 juta, 9 juta. Keempat itu adalah tinta printer, harga satuannya itu 60.000, satuannya piece-nya itu sekitaran 10 unit dengan harganya itu 600.000. Kelima itu adalah gunting dengan harga satuan 8.000, satuan piece-nya unit itu 5 dengan harganya 40.000. Keenam itu adalah pisau dengan harga satuannya itu 6.000, satuan unitnya itu sekitaran 3, harga itunya 18.000. Dan total biaya bahan bakunya itu sekitaran 29.858.000 rupiah. Lanjut. Kelengkapan administrasi. Di sini ada 11 kelengkapan administrasi adalah satu, biaya perizinan itu biaya itunya sekitaran 12 juta, unitnya itu periode. Dan harga per tahunnya itu 12 juta. Biaya listrik dengan harganya itu 700.000 dengan satu unit periodenya 1 tahun, harga per tahunnya itu sekitaran 8.400.000 rupiah. 3 itu adalah biaya air. Biayanya itu sekarang 150.000 dengan unit itu 1, periodenya itu 1 tahun. Harga per tahunnya itu sekitaran 1.800.000 rupiah. Keempat itu biaya jaringan internet dengan biaya itu 332.000 dengan 1 unit dengan periode itu 1 tahun. Harga per tahunnya itu sekitaran 3.840.000 rupiah. Kelimanya itu biaya ATK dengan harganya dengan biaya itu 100.000, unit S1 dengan periode 1 tahun dengan harga per tahunnya itu sekarang 1.200.000 rupiah. Keenam itu ada biaya transportasi dengan biaya 1 juta, unitnya 1 periode 1 tahun dengan harga per tahunnya itu sekitaran 12 juta rupiah. Ke 10-nya itu adalah gaji founder dengan harga 4 juta, unit itu 1 dengan periode 1 tahun, harga per tahunnya itu sekitaran 4 juta, 48 juta rupiah. 11 itu adalah gaji karyawan, biayanya itu 2 juta, unit itu 4, periodenya itu 1 tahun, harga per tahunnya itu 96 juta rupiah. Total biaya administrasi umumnya itu sekitaran 183.280.000 rupiah. Lanjut. Manajemen proyek pembuatan piala plastik. Situ ada langkah pertama, kedua, dan ketiga. Lanjut. Langkah pertama yaitu sediakan batang kayu kering dengan diameter sekitar 3 cm dan potongnya dengan gergaji kayu hingga 8 cm. Kupas bagian kulit batang kayu dengan pisau, gosoklah dengan amplas hingga tekstur halus. Langkah kedua adalah gunakan pisau cutter untuk memotong bagian bawah kaleng minuman. Rapikan potong dengan gunting seng dengan ukuran tinggi sekitar 1 cm. Pilih salah satu potongan, kemudian gunting menjadi bentuk rumbai di atasnya. Langkah ketiga adalah proses pengecat. Anda bisa menggunakan cat menit kayu atau oleskan cat menit secara merata pada kayu. Jika sudah kering, amplas hingga halus. Setelah itu ulangi pengolesan cat menit
hingga eh, barang tersebut kering. Aiji, Oji. Aspek teknologi. Satu itu adalah mesin atau pelengkapan teknologi. Mesin pres, plaktot, plakat kosong, piala kosong, pisau, dan gunting adalah peralatan produksi di perusahaan suite teknologi. Ini juga menggunakan telepon pintar atau ponsel, sehingga semua peralatan yang digunakan dalam proses produksi dalam kondisi baik dan bersih, sehingga dapat menjamin kualitas produk yang bersih dan higienis. Kedua, sistem teknologi yang akan digunakan dengan teknologi yang kami gunakan, mesin yang akan digunakan untuk membuat piala tidak perlu dibeli dengan uang banyak, tetapi dengan kualitas yang baik. Bisnis ini dapat dilakukan, yang terpenting adalah bentuk yang tepat dan ketepatan waktu. Ketiga, teknologi informasi yang akan digunakan produksi ini diawali upload ke media sosial seperti Instagram dengan membuat iklan yang menarik. Sudah terlay di Instagram. Lanjut. Aspek finansial. Di sini ada kebutuhan modal kerja. Perputaran kerja itu sekitar 6. Total modal kerjanya itu sekitar 10 miliar 300 juta. Kebutuhan modal sarana prasarana kerja itu sekitaran 393 juta 730 ribu rupiah. Jumlah kebutuhan dananya itu sekitaran 613 juta 730 ribu rupiah. Periode perputaran balik modal dana itu, jumlah bulan dalam setahunnya itu 12 bulan. Periode perputaran modal kerja dalam tahun asumsi bulannya itu 2 bulan. Cash flow cost of capital. Orian di sini ada 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dan kemarin ini jumlah penjualannya itu, pialanya itu adalah 9.000. Dengan piala pada tahun 2023 itu sekitar 9.000. Tahun 2024 sekitar 9.800. Tahun 2025 itu sekitaran 10.700. Terus 2026 itu jumlah penjualan itu sekitaran 12.000. Di situ ada plakat dengan uraian itu jumlah penjualan itu sekitaran 3.000 tahun 2023. Terus tahun 2024-nya itu sekitaran 4.000. Tahun 4.000 sama 4.900. Tahun 2025 itu sekitaran 6.100. Tahun 2026 itu sekitar 7.500. Itu dari minerali. Jumlah penjualan Orion itu sekitar tahun 2023 itu sekitaran 8.000. Tahun 2024 itu sekitaran 9.500 sama 10.600. Tahun 2025 itu sekitaran 11.400. Tahun 2026 itu sekitaran 12.500. Terus pandelnya itu jumlah penjualan uraian itu tahun 2023 itu sekitaran 1.500. Tahun 2024-nya itu sekitaran 2.500 sama 3.500. Tahun 2025 itu sekitaran 4.700 dengan tahun 2026 itu sekitaran 6.000. Terus jersey jumlah penjualannya itu uraian itu tahun 2023 itu sekitaran 2.000. Tahun 2024-nya itu sekitaran 3.500 sama 4.600. Tahun 2025 itu sekitaran 5.400.
tahun 2026 sekitaran 7.000. Totalnya itu sekitaran tahun 2023 itu sekitaran 23.500, tahun 2024-nya itu sekitaran 29.300, sama 33.600. Tahun 2020 tahun 2025 tahun 2025 sekitaran 39.300, tahun 2026 itu sekitaran 45.000. Baik, selanjutnya ada cash flow. Harga jual dari piala, plakat, medali, pandel, jersey untuk tahun pertama 90.000 untuk piala dan meningkat 5.000 per tahun. Terus ada plakat juga flat meningkat 5.000 per tahun. Medali pun sama, begitupun pandel dan jersey. Nah, untuk jersey peningkatan per tahunnya yaitu 10.000 per tahun. Terus jumlah penerimaan. Nah, untuk piala sendiri jumlah penerimaannya selama tahun 2023 yaitu 810 juta, meningkat sampai tahun kelima, kelimanya yaitu 1.320 juta. Terus ada plakat untuk tahun 2023 yaitu 225 juta, meningkat secara drastis sampai 2026 yaitu 712 juta 500. Terus ada medali yang di tahun 2023 yaitu 320 juta, meningkat juga secara konsisten sampai tahun kelima yaitu 750 juta. Terus ada pandel untuk tahun 2023 pendapatannya yaitu 82 juta 500, meningkat secara konsisten juga sampai tahun kelima yaitu 450 juta. Terus ada jersey untuk tahun 2023 yaitu 220 juta, meningkat juga secara drastis sampai tahun kelima yaitu total penerimaannya 1 miliar 50 juta. Nah, untuk total penerimaan tahun 2023 yaitu 1 miliar 657 juta 50 ribu. Meningkat sampai tahun kelima yaitu 4 miliar 282 juta 500 ribu. Terus ada pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini ada biaya produksi, biaya marketing, gaji founder, gaji karyawan, biaya penyusutan, utility expense, elektriki. Nah, untuk total tahun 2023 yaitu 361 juta 850 ribu. Untuk tahun 2024 406 juta 50 ribu, dan seterusnya sampai tahun 2026 538 juta 650 ribu. Nah, untuk laba sebelum pajaknya yaitu totalnya 1 miliar 295 juta 650 ribu sampai tahun 2026 yaitu 3 miliar 743 juta 850 ribu. Pajak 15% dari total laba sebelum pajak yaitu 100 juta 943.347 ribu 5 ribu. Nah, laba setelah pajaknya yaitu 1 miliar 100 juta 132.500 sampai tahun 2026 yaitu 3 miliar 1 miliar 182 juta 272.500. Di sini pun ada cash flow juga, yang cash flow itu bunga setelah pajak yaitu 1 miliar 104 juta 152.050 rupiah sampai tahun 2026 yaitu 3 miliar 185 juta 122.500. Lanjut.
Nah, di sini ada cash flow yang dimana tahun pertama sudah dijelaskan tadi ada 1.104.152.500 rupiah sampai tahun kelima yang totalnya 3.185.122.500 yang dimana factory FV 35% seperti yang ada di gambar. Present value-nya pun sudah ditotalin dari tahun pertama sampai sampai tahun kelima, yang dimana jumlah arus kas bersihnya yaitu 3.945.685.893 rupiah. Nah, untuk investasi awalnya yaitu 180.632.000. Jadi net present value-nya sebesar jumlah arus kas bersih dikurangi investasi awal yaitu 3.765.053.893 rupiah. Profit tahun pertama yaitu cash flow dikurangi ini nih 285 juta 2.850.000, sorry, yaitu totalnya 1.104.104.104.152.000 rupiah sampai tahun kelima yaitu 3.185.122.500. Terus ada ARR. Nah, ARR cara menghitungnya yaitu di rata-rata dikurangi rata-rata investasi. Nah, rata-rata IT atau total IT umur ekonomis yaitu 10.274.687.500. Rata-rata IT 5 per 5 tahun yaitu 2.550.437.500. Maka rata investasinya selama 5 tahun yaitu 10.300.000.000. Terus dibagi 2 maka 5.150.000.000, maka ARR-nya kita dapat 2.555.543.500. Nah, untuk menghitung net present value yaitu NPV kas bersih tahun pertama sampai kas bersih tahun kelima dikurangi 1 plus R pangkat 1. Nah, NPV tahun pertama yaitu 1.140.520.000 sampai NPV tahun kelima yaitu 3.185.122.500. Kita hitung maka dapatlah hasilnya yaitu 31.620.000 5.834 rupiah. Nah, jadi total NPV-nya yaitu 21.321.583.000. Maka NPV yang kita hitung terbilang diterima dalam investasi yaitu positif. Terus rata-rata kas bersihnya 10.279.687.500 per 5 tahun. Yaitu hasilnya 2.055.937.500. Perkiraan PP yaitu 10.279.687.500. Maka hasilnya yaitu 2.055.937.500 Langsung kesimpulan aja, Cep ya. Semenit lagi nih, ya. habis. Ya,
Baik, dalam kesimpulannya, studi kelayakan bisnis ini harus menyimpulkan apakah toko piala plakat dan medali sinematografi di Karawang memiliki potensi keberhasilan yang cukup besar. Jika setelah evaluasi menyeluruh, aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa peluang pasar, modal, kesiapan, infrastruktur mendukung, maka pembuatan toko ini dapat dianggap sebagai langkah yang layak. Sebaliknya, jika ada resiko yang signifikan atau ketidakpastian yang tinggi, mungkin perlu dilakukan penyesuaian atau revolusi lebih lanjut sebelum memutuskan untuk memulai usaha tersebut. Mungkin itu dari pemaparan kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.